Foto lagi. Buka dulu pintunya. Enggak, oke. Siap. Saya diterserta. Jaga. Tidak diminum. Tangan. Mari kita. Halo CS, kali ini kita mau lihat bagaimana persiapan menjelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 2020, tanggal 9 Desember nanti. Untuk itu, kita mau tanya-tanya dengan 5 orang komisioner KPU Kota Makassar. Ada Pak Farid Wajidi, Ketua KPU Makassar, Pak Romi Harminto, Divisi Perencanaan dan Data, Pak Abdurrahman, Divisi Hukum, Ibu Endang Sari, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Pak Gunawan Masar, Divisi Teknis, dan kami, Tuming Abu, Divisi Hidrang. Langsung blur. Iya, langsung blur nih. Ini Rindu kan ini. Memang itu kenapa kalau kita di YouTube pasti ada hidran selalu mendekati begitu. Iya. Ini kenapa mesti kita ada di dalam triple C ini? Saya lihat ini box-box apa sebentar kita ambil gambaran ini. Iya, Om Abu, Om Tuming. Ini barang sebenarnya KPU ada tempatnya, ada gudang kita di Antang tuh. Cuma karena situasinya pandemi kita butuh kegiatan sortir lipat yang berperspektif COVID, pencegahan COVID ya, tidak boleh terlalu banyak orang. Kemudian ada pembatasan interaksi orang dan simpelnya kita butuh ruang yang besar. Di Makassar di koordinasi kita dengan Pemprov, alhamdulillah difasilitasi ada 2 tempat, ada di sini sama di GOR. Nah setelah di GOR Sudiang. Ya, di GOR Sudiang. Di mana itu lagi Sudiang? Jangan kita tanya Sudiang di mana Kak? Di mana gitu? Dekat rumahku tapi. Oh deh, jangan tapi. Dekat rumah Pak Ketua. Ya, tidak Pak Ketua ya. Sudiang kurang air. Pokoknya Sudiang is the best. Sudiang is the best kalau di KPU itu jumlah pemilih yang menjadi ukuran. Jumlah pemilih. Ya, jadi jumlah pemilihnya itu didapat ukurannya TPSK, didapat ukurannya berapa jumlah surat suara. Oh. Karena jumlah pemilih, makanya saya bilang tadi dari 1.042.000 itu kita tapis lagi, kita periksa lagi ini, akhirnya sampai ini di angka 901087. Nah, itulah yang menjadi ukuran bikin TPS, bikin jumlah surat suara, kemudian perlengkapan semua TPS di sini nih ukuran awalnya. Bagaimana sistem pengamanan itu? Apakah kita yang atur nanti di sini 2 polisi, di sini 3 polisi? Ya. Pertama, saya tegaskan, saya bukan polisi. Saya bukan polisi. Hukum itu yang dekat-dekat ini tuh dana kampanye. Kita kontrol dana kampanyenya pasangan calon sejak awal sampai nanti selesai masa kampanye. Pemilih Makassar itu beda dengan pemilih yang lain. Tingkat militansi terhadap jagoannya itu tinggi sekali dan ini yang menyebabkan akhirnya potensi bertemunya militansi ketemu militansi ke masing-masing paslon itu besar ketika debat. Ini bagaimana sekarang ini kondisinya? Ya. Kalau nanti di tanggal 9 Pak. TPS kalau teman-teman pemilih, teman-teman pemula itu jangan khawatir ke TPS karena betul-betul pelaksanaan protap COVID-19 kita jalankan. Dan yang bikin terharu kata selain hidran kuda apa ini? Ada lukisan gambar sekali. Apa? Lukisan yang bernilai? Ini kalau dia memang ini kalau yang kayaknya miliaran tahu ini. Coba kita lihat lukisan. Lukisan ini. Mantap menton tahu dari gambarnya anunya tuh. Seninya apa? Memang totalitasnya apa Tidak ada gini memang sembarangan. Tidak bisa memang tahu ditebak. Sangat triples. Siapa ditemani bekerja sama untuk mendapatkan data-data ini? Bukan dinas terkait apakah itu? Kalau untuk mendata data awal itu sumbernya kita itu dari DP4 Dirjen Dukcapil. Jadi Dinas Dukcapil Kota Makassar itu mengirim datanya ke Dukcapil Jakarta, Dirjen. Kemudian dari Dirjen itu yang kasih turunlah datanya kita. Jadi kita ini sudah ada datanya. Ya. Datanya itu saya bilang tadi 1.048.000, 42.000. Nah itu datanya yang kita kasih baku cocok. Itu yang bilang coklik. Supaya tidak ada pemilih double. Tidak ada pemilih double. Pemilih siluman ini yang bisa menyebabkan terjadinya kecurangan di TPS nanti. Nah, bagaimana caranya untuk tetap menjaga ini Pak Ketua tersortir dengan baik ke kecamatan, ke tempat-tempatnya? Karena keamanannya ini yang perlu dipertanyakan juga Pak Ketua ya. Kalau teman-teman keluar masuk di sini itu diperiksa sama polisi di depan. Oh, kita digeledah kita ini. Kita tadi Mak, tidak lakum. Ini
untuk Tommy baju enggak juga, bukan juga. Mana ada muka-muka kayak kita kecurangan, tidak ada sembarangan. Lugu Sama saya juga tidak diperiksa lugu kayak keluar. Tapi bisa kita Pak Ketua. Kan kalau sudah terpilih pasti ada yang protes nanti. Jalurnya di Mahkamah Konstitusi. Saya kita itu yang bilang kalau ada misalnya protes kita yang bilang sini protes mau sini protes. Nanti KPU siapkan alat-alat bukti juga juga yang bersengketa. Tapi memang segmen anak muda itu besar di pemilih Makassar. Itu 30-40% di DPT yang kami lihat ya, segmen milenial. Ini sebabnya kenapa memang perhatian untuk sosialisasi di anak muda itu kita berikan fokus lebih juga. Makanya Tumbi Ngabu kita ajak. Kalau misalnya suhunya 37,3 di TPS itu ada disediakan bil khusus. Kalau yang normal ini masuk di TPS belum absen dikasih sarung tangan. Sarung tangan plastik toh. Ya. Kemudian memang dia masuknya pakai masker sama alat tulis, bawa alat tulis sendiri. Serangan pajar kayaknya. Kalau pengawasan itu ahlinya adalah Bawaslu. Bawaslu yang itu kan serangan pajar, berarti dia harus bangun sebelum pajar. Dia jaga memang. Yang mana ini? Natarai itu fajar. Yang mana itu fajar? Selalu menyerang orang. Berarti kalau kita ke TPS ini simpel juga sebenarnya ini Pak Gun. Tidak ada tidak rumit. Tidak direpit dia orang. Tidak direpit lagi. Banyak anak muda dia bilang direpit. Tidak. Nanti pakunya setiap sudah 1 kali dicuci lagi. Kalau kan pakai sarung tangan. Sarung tangan orang. Dikasih fasilitas sarung tangan. Ada sarung tangan plastiknya. Jadi yang itu yang. Ya itu. Jadi biar juga double kita pegang pakunya kan masing-masing ada sarung tangannya. Sarung tangan 1 kali pakai satu habis orang. Habis kita paku kalau. Iya. Tidak ada pakai membangun orang pakai ngasih pakua di TPS. Kita sama-sama mencintai Makassar. Kita berharap ada yang terpilih di antara paslon dan itu yang akan memimpin Makassar 5 tahun. Nah, ketika tidak ada pemimpin, bagaimana kota ini akan dibawa? Ketika tidak ada yang berdasarkan hasil pilihan dari masyarakat. Tentu kita berharap ya masyarakat yang menjadi pemilik kota ini, tuan rumah kota inilah yang kemudian menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Mereka yang berhak untuk menentukan. Kita semua ini yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin kita. Dana penyelenggaraan itu adalah dana rakyat, dana publik. Inilah yang kita pakai untuk menyelenggarakan. Ya. Masa uang tas saya pakai baru kita tidak datang pergi di pesta kan? Tidak Inilah jalannya toh untuk memilih siapa pemimpin. Jangan nanti ada terpilih baru kita demo tidak puas apa. Makanya 9 Desember sangat menentukan masa depannya anak muda. Ya, selain itu tadi yang saya katakan bahwa jangan khawatir karena protokol Covid betul-betul kita laksanakan, juga harus yakin bahwa anak muda itu bisa merubah keadaan. Kalau misalnya keluhannya anak muda soal lapangan kerja sulit toh, kemudian bahkan sampai hal-hal kecil misalnya harus banyak tempat kreatif misalnya, komunitas-komunitas, kemudian tempat-tempat yang ada wifi-nya atau gratis apa segala macam. Tentu juga yang menentukan ini pilihan tak. Tidak, ini anak muda laki-laki harus baca data statistik. Ya. Data statistik itu cewek lebih banyak daripada cowok. Jadi jomblo-jomblo jangan putus asa sih, Kak. Datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Di situ. Ya, calon memakna. Terima kasih Ces sudah nonton. Jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 ke TPS tak masing-masing. Pacinikan irong kota-kota lain kalau anak Makassar itu paling kompak di bumi. Gini selalu ku cari sebenarnya kalau di ketinggian begini Kak. Biar begini tidak kelihatan itu sudiang. Mana itu deh? Susah dilihat. Jangan tahu di sana. Itu mana? Itu sana. Tentara aja, siapa bilang tahu jauh sudiang? Jauh. Itu tahu tentara aja. Ketinggian berapa ribu meter kini? Itu tentara aja, tentara sana Patun Daya. Beda, kelihatan memang sambaran tahu. Jauh minto itu sudiang. Jauh saudara.